Dia sampaikan samad. Oh, sambil lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Duduk. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saya hormati, saya cintai para ulama, para habaib, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat dan juga semua yang hadir di majelis taklim ini. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus alhamdulillah bersama kita dihadiri para habaib. Insyaallah mudah-mudahan kita akan selalu cinta kepada beliau, yaitu Riyad Rasulullah SAW, sehingga nanti kelak di akhirat kita sama-sama dapat berkumpul dengan beliau-beliau ini dengan datutnya dari baginda kita Rasulullah SAW. Seperti biasa, alhamdulillah yang menjadi rutin, alhamdulillah kita sudah mengistiqomahkan diri kita. Mudah-mudahan selalu memberikan istiqomahan untuk kita semua dalam menjalankan taklim rutin walaupun sebulan sekali di masjid ini. Insyaallah seminggu sekali rutin juga ya. Alhamdulillah tadi kita sudah baca Simtudurah. Kita baca Simtudurah di mana kalau kata Imam Ali, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini membacakan kitab Simtudurah ini, di mana catatan atau bacaan Simtudurah ini memiliki keutamaan yang salah satu di antaranya keutamaan itu ketika membaca kitab Simtudurah atau maulid yang barusan selesai kita bacakan, itu ada obat penawar rindu untuk kita semua kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan ini tidak semua orang dapat merasakannya. Maka seperti biasanya kalau kita baca maulid, ketika ingin memulai kita langsung pasang lagi kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau bisa Simtudurah ini kan ada yang udah ada artinya tuh. Baca juga, bukan cuma baca yang bahasa Arabnya, tapi baca juga artinya. Sehingga ketika kita baca Al-Quran tahu tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW. Maka di situ akan timbul kembali atau akan memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena rasa cinta kita atau cinta kepada Rasulullah SAW itu penting. Kok penting? Ya, karena secara hukum wajib. Cinta kepada Rasulullah secara hukum wajib. Setelah cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Lalu bolehkah kita cinta kepada makhluk yang lain? Diawali dengan makhluk kita, kepada istri kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Namun untuk cinta itu kadang-kadang orang tidak memahami. Ya, cinta yang penting udah cinta, padahal tahu enggak? Padahal dalam rasa cinta itu ada syaratnya. Yang minimal atau kalau dibilang fondasi yang sangat mendasar untuk rasa cinta itu harus yang pertama makrifat. Ya, untuk membangun rasa cinta dalam diri kita atau seseorang ingin membangun rasa cintanya itu yang pertama harus ada makrifat. Baik rasa cinta itu lil khaliq atau lil makhluk. Baik cintanya itu untuk sang pencipta atau kepada makhluk yang lainnya. Yang pertama harus ada makrifat. Karena dikatakan kalau dibilang kenapa orang beriman, ya kan?
Karena kalau dibilang tentang keimanan, makna keimanan itu ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifatun bil qalbi. Adanya makrifat di dalam hatinya, lalu dilanjut dengan apa? Wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, konteksnya yang kemarin tentang kita bicarakan tentang apa? Keimanan, adanya makrifat, adanya pengetahuan tentang apa yang dia cintai, siapa yang dia cintai. Jadi yang pertama syaratnya untuk mencintai adalah makrifat. Baik itu makrifat zat atau makrifat sifat. Ya. Mengetahui tentang apa zatnya atau sifat-sifatnya. Seperti mana contoh ketika kita ingin mencintai Allah, ya, kepada Al-Khaliq atau Rasulullah SAW, jadi makhluk, maka kita harus tahu dulu zatnya, kan itu. Dimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu memiliki zat, ya kan? Al-wajibil wujud, dan beberapa kategori-kategori yang memang perlu kita pelajari, yang insya Allah kita akan pelajari pada malam hari ini. Dimana sama seperti kita cinta kepada Rasulullah SAW, bagaimana zat, lalu dilanjutkan dengan sifat-sifatnya. Dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anda. Yang terakhir kita dikatakan wa khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyah wa sihhata was sagama wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdithu hadithun illa bi qadarihi wa qadarihi wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu khayratal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Yang terakhir kita sama-sama bahas ya khalaqas samawati wal ardh. Betul. Itu yang terakhir. Yang sekarang wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Ya kan? Terakhir kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Sang Pencipta yang Maha menciptakan segalanya, di mana langit dan bumi yang telah menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahkan bukan hanya langit dan bumi saja, seluruh alam semesta Allah lah yang ciptakan dengan isi-isinya. Bahkan bukan hanya yang ciptaan terlihatnya saja, karena dikatakan di sini wa khalaqal khalqa wa amalahum. Dan Allah menciptakan apapun yang diciptakannya sekaligus apa yang dikerjakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ciptaannya sekaligus amal perbuatannya. Baik amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruk, ya. Diamnya, pergerakannya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arzaqahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menakar untuk siapapun ciptaannya, ya, siapapun ciptaannya dengan menakar apa? Arzaqahum, yaitu rezeki. Wa ajalahum, dan juga ajalnya, umurnya, ya, kita kenal dengan umurnya. Jadi sudah Allah ciptakan itu seluruhnya. Allah sebelumnya kita ketahui bahwa Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, dan di mana semuanya ciptaan itu ada takarannya masing-masing. Jadi kalau ngomongin rezeki ini kita di setiap manusia, jangankan manusia, hewan apapun yang kita nggak tahu nama hewannya, Allah berikan rezeki kepadanya, dan sudah ada takarannya masing-masing. Maka kita harus menyadari bahwa apapun kerjaan kita, maka rezeki kita apabila memang takarannya sudah segitu, kita tidak akan pernah bertambah dan juga tidak akan pernah berkurang. Maka ada kalimat jangan takut, rezeki mah udah diatur. Nah, udah diatur itu karena sudah diatur, kita tidak boleh mendahului Allah. Ya kan, hitung-hitungan udah kayak pasti banget, ya kan, udah seakan-akan hitungan-hitungan tuh miliaran. Oke, nyata. Kalau memang hidupnya dengan hanya puluhan juta atau hanya
hanya jutaan saja, nggak usah ngobrolin miliar. Karena apa? Maksudnya nggak usah ngobrolin ini, nggak usah berkhayal, berangan-angan, sehingga apa yang seharusnya dia yakini dia tinggalkan. Karena dia memahami perhitungan apa yang seakan-akan dia yang akan dapatkan, dia yang akan hasilkan. Ya, insya Allah ini kebaikan. Kalau ngomongin sudah ditakar rezeki kita, maka kita harus ada keyakinan. Jangan sampai putus asa. Wah, rezekimu udah diatur, ya udah mau gimana lagi, diem aja di rumah. Nggak pakai kerja, nggak pakai ikhtiar. Dengan meyakini bahwa Allah sudah menakar, Allah sudah mengatur. Nggak perlu lagi kerjaan, nggak perlu lagi ikhtiar. Salah apa lagi? Ya. Jadi jangan putus asa dengan kalimat itu. Itu hanya menentukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kewajiban kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, ya, sebaik apapun. Jadi kalau seumpama ngomongin ini sukses atau kaya karena kerja keras, ya. Sukses sama kaya karena kerja keras, mohon maaf, ya. Mohon maaf. Ini kebanyakan memang orang-orang yang memang memandang sebelah mata. Coba, kerasan mana kerjanya kuli bangunan sama orang kantoran? Kuli bangunan, ya kan? Karena kalau takarannya kerja keras akan kaya, coba lihat. Mohon maaf ini ya, bukan kita menghidupkan, tidak. Ini hanya untuk pelajaran bagi kita. Kebanyakan kuli bangunan, ya, rumahnya aja dibangunin gedung buat orang lain, rumahnya belum gedung. Benar nggak? Beda dengan orang-orang kantoran, katanya, ya kan? Dengan gajinya yang luar biasa, atau bisnismen yang cuma duduk di kantor, luar biasa. Jadi kalau ngomongin rezeki, kita tidak bisa patokannya itu kerja keras, ya. Terus bagaimana? Terus kita harus terima begitu aja? Bukan begitu juga. Ikhtiar perlu dijalankan, ya. Dengan ketawakalan kita itu bahwasanya Allah akan berikan rezeki kita yang sudah sesuai aturan dan takaran. Tapi, nah ini ada tapi, ada terkadang ya, sesuatu atau kalau dibilang rezeki min haitsu la yahtasib, di luar takaran pada umumnya, ya, di luar takaran pada umumnya. Ini untuk siapa? Kalau di dalam Al-Quran diberikan rezeki-rezeki yang tidak sesuai takaran ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau seumpama bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Maka Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuknya, untuk permasalahannya, untuk kehidupannya, untuk apapun yang sedang dihadapinya. Bahkan bukan hanya Allah berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Artinya tidak dia sangka-sangka, jauh dari apa yang diperkirakan oleh, melebihi ekspektasi, ya kan? Ya, kadang-kadang kita justru ekspektasinya gede, ya kan? Hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan. Kadang-kadang orang kalau udah dengar takwa, wah, berarti udah setiap hari udah pakai peci terus, udah harus pakai baju koko terus. Bukan, ya kan? Takwa itu bukan dalam pakaian, ya. Takwa itu bukan karena pakaian. Jadi kita cari tahu lagi ketakwaan itu dengan apa. Nah, kalau dibilang sederhananya ya, kita ini duduk untuk apa? Memperkuat ketakwaan. Kita belajar tentang ilmu fikih, sedangkan ilmu fikih itu dinamakan salah satu penamaan ilmu fikih itu ilmu takwa. Jadi kalau pengen belajar takwa, belajarlah ilmu fikih. Kita ini sekarang, tapi pembukaannya ilmu akidah dulu. Lalu dilanjut, karena memang ini sedang pembahasan akidah, kita lanjutkan akidah dulu, nanti di tengah baru kita bahas tentang fikih. Dilanjut lagi katanya ajal. Ajal itu umur seseorang. Kita tahulah, kita dari dulu atau bahkan obrolan kita di setiap hari, obrolan tengah malam tentang ajal. Aduh, umur udah tua nih, ya kan? Kapan kita dipanggil? Ngomong gitu, tuh. Emang lu siapnya? Ya karena memang kita kalau kita bicara dengan diri sendiri di malam hari, ya kan itu. Atau mungkin obrolan tengah malam para bapak-bapak nih, ya kan? Lu ngobrolin udah kayak tauhidnya tingkat tinggi luar biasa. Padahal dulu di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya. Ada orang datang kepada
kepada Rasulullah mempertanyakan. Emang pertanyakan kalau dibilang, kalau kita yang bilang nih, jagoan bener nanyanya aneh-aneh. Emang apa yang ditanya? Ditanya kepada Rasulullah apa? Kapan kiamat ya Rasulullah? Ya, dia bertanya sama Rasulullah ini, ya Rasulullah kapan kiamat? Kiamat kan udah beres, dunia beres, hidupnya beres. Atau mungkin kalau kita bahas, kita nanya kapan kita mati. Nah gitu. Rasulullah jawab dengan pertanyaan. Rasulullah jawab dengan pertanyaan sederhana. Agar apa? Agar tidak manjang pertanyaannya. Jadi kalau ini waktunya begini, tanda-tandanya begini. Walaupun ada riwayat-riwayat yang memang dijelaskan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Tapi untuk menjawab pertanyaan orang tersebut, Rasulullah jawab apa? Ma'adadalah, kata Rasulullah. Kalau bahasa kitanya begini, emang udah nyiapin apa untuk berjumpa dengan kiamat atau untuk menghadapi kiamat? Apa yang kau persiapkan, kata Rasulullah, untuk menghadapi kiamat? Kan dibalikin begitu susah aja jawabnya. Kan itu. Dijawablah oleh orang tersebut apa? Aku tidak mempersiapkan dengan sholatku ya Rasulullah. Maksud sholatnya itu tidak dengan sholat-sholat sunnah yang luar biasa banyaknya ya Rasulullah. Yang wajibnya dijalanin karena yang datangnya sahabat ikut bersama Rasulullah sholat berjamaah, betul? Nah, kita mah sholat berjamaah kagak ngomong aku tidak mempersiapkan dengan sholat. Emang benar-benar nggak sholat? Nah ini mah para sahabat tidak sholat itu tidak sholat yang sunnah-sunnah. Tapi walaupun sebenarnya mereka menjalankan sholat sunnah, tidak seperti apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Lalu dijawab lagi, dia dilanjut jawabannya itu katanya, aku pun tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa ya Rasulullah. Dilanjut lagi, aku pun tidak mempersiapkan menghadapi kiamat ini katanya dengan memperbanyak sedekah atau zakatku ya Rasulullah. Nah, itu. Tapi dilanjut di akhirnya kata orang tersebut yang datang kepada Rasulullah katanya, tapi yang aku persiapkan hanya satu ya Rasulullah, yaitu kecintaanku kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Ya. Dia katakan, yang aku persiapkan cuma rasa cintaku kepada Allah, rasa cintaku kepada engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban yang terakhir itu kalau diambil, Rasulullah menjawab, al-mar'u, atau kalau dibilang anta man ahbabta. Ya, anta man ahbabta. Ma'aman ahbabta. Jawaban Rasulullah indah banget. Kalau kita dengar tuh kalimat itu langsung dari Rasulullah, itu indah banget. Coba bayangkan. Makanya anak sering bilang kalau kita dengar hadis, kita dimensi kita itu bukan, jangan pakai dimensi kita yang sekarang sehingga kita berontak untuk menerimanya. Maka dimensi kita harus rubah. Dengan dimensi apa? Kita bisa merasakan nggak apa yang dirasakan oleh sahabat ketika itu. Ketika Rasulullah katakan, engkau akan bersama yang kau cintai, kata Rasulullah. Yang dimaksud apa? Engkau akan bersama Allah dan Rasulnya. Atau dengan yang dimaksud apa? Engkau akan bersamaku nanti di akhir. Enak nggak kayak begitu kan? Coba bayangkan kalau seumpama kita pas waktu ada Rasulullah, kita nanya begitu, Rasulullah bilang, nanti sama ajib sallallahu alaihi wasallam. Jadi indahnya ketika kita duduk bersama-sama baca tadi Sintudur itu untuk apa? Untuk kita dapat merasakan itu. Ya, mudah-mudahan dan harapan kita bisa jumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun dalam mimpi, ketika mimpi berjumpa Rasulullah, kalau udah ngaji kayak begini, ingat, wah ini pengen nih ngomong begitu sama Rasulullah SAW. Benar ya? Siapa tahu Allah menjalankan minhum. Mudah-mudahan kita diberikan berjumpa dengan Rasulullah SAW sebelum amin. Dengan itu jangan jauhin zuriatnya Rasulullah. Dekat selalu kepada mereka, cinta kepada mereka, menjaga kecintaannya karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjut nih tentang di mana Allah ciptakan ajalnya seseorang, kematian seseorang. Maka dengan diingatkan di dalam sini, ya di dalam kitab ini diingatkan bahwa ajal seseorang tidak dapat ditakar oleh siapapun, bahkan dokter sekalipun. Walaupun yang kita tahu ada sebagian dokter untuk kategori penyakit tertentu dia memvonis kapan orang tersebut mati. Betul? Kapan orang tersebut mati? Itu hanya diagnosa keahlian, kemampuan, keilmuan
ilmuwan para ahli medis. Namun kenyataannya tidak bisa dipastikan oleh siapapun. Kenapa? Karena banyak terjadi. Ya, kita cerita jangan yang mutakhir dulu, yang pernah cerita dengar cerita dulu waktu di pesantren, ya di daerah Lubuk Awi sana, ya kan. Ana kasih kisah dulu waktu dulu ada suatu kisah, ya yang pernah Ana sampaikan juga mungkin sebelumnya. Ada kisah di mana ada orang yang penyakit, dia kalau dibilang kanker stadiumnya 4 sudah divonis sama dokter, dia udah penyakitnya sudah tidak bisa dia tahan lagi. Dia udah tidak bisa tahan lagi, datanglah ke tabib, datanglah ke dokter. Ketika itu dokter memvonis, waduh, penyakit bapak ini katanya udah tidak bisa diobati lagi. Bahkan mungkin secara diagnosa umur bapak ini seminggu lagi. Umur bapak ini seminggu lagi. Bingung dia. Umur seminggu lagi. Bingung apa yang harus dilakukan. Ya alhamdulillah kebetulan orang tajir, orang kaya di kampungnya. Datanglah ke ulama, datanglah ke orang soleh, datanglah ke tokoh masyarakat yang setempat menanyakan, Kiai, ya kan? Kata dokter anak divonis sudah seminggu lagi mau meninggal. Aneh sholat enggak, ya kan? Jarang-jarang, ya kan? Ibadah enggak, baik sama orang enggak, sedekah jarang, zakat juga. Gimana ini? Aneh kalau begini anak takut neraka. Ya kalau takut neraka, ya persiapkan. Udah tahu seminggu lagi, mau apa lagi? Nanya, emang amalan apa yang bisa cepet dapat pahalanya? Kalau ente punya harta, amalan dengan harta, itu. Maka ketika itu dia sedekahkan seluruh hartanya. Dia dari mulai barang-barang, duitnya, semua bahkan rumahnya diwakafkan lagi, diwakafkan untuk tempat-tempat baik seperti pesantren. Dia sisakan hanya satu helai tikar. Sama cek Sunan, dia tidur menunggu waktu, tinggal 1 hari dia tidur. Dia tidur di atas sehelai tikar, menunggu masa-masanya tiba. Hanya waktu sholat dia langsung sholat. Ketika pas timingnya, oh ini nanti malamnya siang waktu mati nih, kan itu siap tahlil terus, zikir aja terus. Nah kan kalau udah ingat mati, zikir tuh nggak berhenti. Tapi giliran Allah kasih hidup, itu biasanya orang lupa dengan berzikir. Makanya ketika dia zikir semuanya segala macam, 12 masuk hari, mana? Belum mati juga, beres jika masa jam. Kayaknya 1 jam lagi kelar nih. Tungguin 1 jam belum juga. Sampai lewat ditunggu sampai subuh, enggak juga. Wah kayaknya lewatin hari ini kali. Sampai beres waktu subuh, selesai sholat dan lain sebagainya, zikir belum juga. Sampai hari berikutnya tidak juga mati. Ini langsung jika dokter kebohongan curang ya. Kayaknya dokter tipu-tipu nih, ya. Datanglah dokter, balik dia karena 1 hari lewat dia tidak mati, datengin dokternya. Dok, gimana? Katanya dokter seminggu lagi anak catat 7 hari tepat kemarin. Ini hari-hari masih hidup. Masa? Biasanya diagnosanya nggak ada salah. Diagnosanya tuh betul. Coba cek lagi. Dicek lagi sama dokternya dari urat nadinya. Kalau di bahasa sekarang ini karena kejadian zaman dulu nih, di ronsen lagi apa segala macam. Dokter sampai heran. Oh iya. Sampai kalau dibilang penyakitnya hilang, seluruhnya nggak ada lagi yang memang dinyatakan dia bakal mati kapan. Sampai bilang, penyakit nanti udah sembuh. Nah terus gimana? Kapan anak mati? Nanya kapan anak mati? Kan dibilang katanya seminggu lagi. Kapan? Ente nanya anak, kata dokter. Gimana ente nanya anak? Jawab ente bakal seminggu itu karena dia dosa sesuai pengetahuan penyakitnya ente. Tapi kalau udah sehat, aneh nggak tahu kapan ente mati. Kan itu. Kata dokternya begitu. Wah kalau begitu gimana? Aneh udah habisin harta aneh. Udah sengsara, malu nih, udah pamit sama warga nih, udah pamit sama warga, malu dulunya kayak jadi sengsara, gitu, udah habis gimana kan? Galau, ya kan? Galau, subhanallah. Ya itu tadinya kaya jadi sengsara, ya karena hitungannya harta selama ini kan harta yang diingatnya ya mungkin yang diingatnya kedudukan kemuliaan itu
selama ini dijalankan. Beres, udah lepas dari dokter nggak bisa ngasih tahu kapan, dia datang kepada para ulama tadi, kiai. Waduh, ada salah perhitungan kiai, dia kan, kenapa? Dokter itu katanya bilang seminggu mati, anak belum mati juga. Itu siapa kenapa? Bukannya alhamdulillah orang dikasih panjang umur yang kesenang apa? Orang mah dikasih panjang umur senang, ente mah dikasih panjang umur kayaknya nyesel amat. Kan itu. Orang dikasih panjang umur senang, ente nyesel kan itu. Bukan gitu kiai. Kan sarannya itu sedekahin semua, habisin semua. Terus yang sisa apa? Enggak ada. Tikar udah siapin kasih orang. Anu udah bilang nih kalau mati itu ambil tikar. Rumah kasih anu akapin untuk pesantren kan. Udah habis kiai. Anu gimana nih di warga ini kan. Subhanallah. Ya kalau kiai kudunya nenangin ya. Kata kiai, semua karena sedekah Allah kasih panjang umur. Urusan harta kamu bisa cari lagi. Percaya nggak? Yakin nggak sama Allah? Yakin udah kiai. Pokoknya kalau udah begini mah yakin banget udah. Kalau udah sengsara, udah tinggal yakinnya udah. Mau gimana? Ya udah, Bismillah. Ayo yakin rezeki akan Allah kembalikan seluruhnya yang telah kau sedekahkan. Bismillah diajak sama kiai. Diajak sama kiai. Warga, silakan semua kumpul. Ada pengen kasih satu kabar. Mohon maaf, beliau ini ternyata diceritain kasusnya. Setelah itu bagaimana? Satu kampung merasa kasihan. Tidak dibalikin lagi karena akad sudah selesai, sudah disedekahkan, tidak dibalikin lagi. Namun semua gotong royong untuk membantu bagaimana dia menjalankan kehidupan kembali. Tidak lama kemudian bahkan dia tambah kaya, bukan kaya sendirian, tapi tetangga-tetangganya satu kampungnya ikut kaya. Masya Allah. Imbas daripada sedekah yang penuh keikhlasan, ikhlas kos kemarin mati ya deh. Imbas dari sedekah yang penuh keikhlasan itu balasannya dia menjadi kaya, warga akan kaya, bahkan umurnya dipanjangkan oleh Allah SWT, penyakitnya pun dihilang. Luar biasa. Nah, syahid dalam cerita itu sebenarnya dikatakan bahwa dari mulai rezeki dan ajal seseorang itu tidak dapat siapapun menakarnya, memperhitungkannya, karena semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat, yang mampu menakar rezeki siapapun yang layak mendapatkan. Terus wala tazidu wala tanqus, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Namun sebagian ulama mengatakan, kenapa kok ada tambahan-tambahan rezeki yang seharusnya dia seperti biasa mendapatkan itu aja rezekinya. Contoh, orang yang sedang kerja dengan gajinya yang sesuai, misalkan gajinya hanya UMR, misal. Namun ketika dalam perjalanan hidupnya, ya kan, dengan penuh ketakwaan, Allah kasih rezeki-rezeki lain yang lain, ya kan. Maka katanya kan gak bakal bertambah. Satu keyakinan yang harus kita yakini bahwa tambahan itu justru itulah yang sudah menjadi takaran untukmu. Atau ada tambahan itu, tambahan yang memang secara nalar kita, ya, secara nalar kita ada tambahan-tambahan. Karena apa? Karena yang tadi dikatakan adanya ketakwaan yang Allah balas sebagai bonus untuk rezeki. Makanya dengan bertakwa itu ada bonus-bonus rezeki, ya kan, yang akan Allah limpahkan. Allah bacakan itu. Amin ya rabbal. Terus wala yahduthu hadithun, dan tidak akan ada kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, ya, illa li qadarihi wa qadarihi, kecuali karena ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecuali ada takdir wa iradatihi, dan itu sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik kejadian-kejadian baik, kejadian-kejadian buruk, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah takdirkan, dan seluruhnya karena itu adalah keinginan Allah SWT. Ya, jadi jangan sampai ada satu orang pun di antara kita atau siapapun yang beranggapan bahwa kenapa Allah ciptakan keburukan, ya gitu. Kan berarti tandanya Allah Ta'ala. Jangan ada yang mempertanyakan itu. Karena apa? Karena apapun yang telah Allah ciptakan, segala sesuatu untuk kebaikan, baik itu kebaikan untuk dirinya atau kebaikan untuk orang lain. Makanya dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu telah menciptakan, ya,
kalian semua, seluruh di antara kalian semua, ya, dan seluruh apa yang kau kerjakan. Jadi Allah SWT yang telah mengerjakan. Jadi kita ngomongin ada qada, ada qadar. Di antara qada dan qadar semua telah diinginkan oleh Allah SWT. Ya, qada itu kalau kita artikan menjadi nasib, qadar itu kalau diartikan menjadi takdir. Ada memang kalau dibilang tidak ada yang dapat mengubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu ketentuannya. Namun Allah telah mempersiapkan, ya, Allah telah menyediakan suatu hal yang masih dapat dirubah oleh kita, yaitu nasib. Nasib itu bisa dirubah oleh kita. Kalau takdir enggak bisa. Jadi kalau semua nasib seseorang masih bisa dirubah, maka kalaupun nasib kita kelihatannya, ya, kelihatannya nih masa depan kita suram, ya, alhamdulillah ini kalau kita ngomongin kalau, maka kita rubah dengan apa? Salah satu cara merubahnya dengan doa. Salah satu merubahnya dengan sedekah, sesuai dari kisahnya tadi, ya. Dia dinasibkan, ya, akan mati, dinasibkan akan mati, tapi takdir bisa berkata. Dengan apa? Dengan cara dia bersedekah. Bayangkan, dengan sedekahnya dokter yang menyatakan sebelumnya ada penyakit, jelas penyakitnya bisa hilang begitu aja dengan hanya karena sedekah. Sebagian orang tidak percaya karena mungkin kalau dilihat mana hubungannya antara sedekah dengan penyakitnya. Bagaimana mungkin penyakitnya dia akan hilang karena dia bersedekah memberi orang lain. Tapi untuk kita semua seluruhnya itu didasari dengan karena keyakinan kepada apa yang telah Allah sampaikan dan Allah berikan melalui Rasulullah SAW. Jadi seluruh ketentuan itu telah Allah takarkan. Jadi kita tinggal mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan. Kita memang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, maka beribadah kepada Allah SWT. Nah ini bukti daripada apa yang memang telah kita ketahui ini untuk diterapkan sebagai keyakinan dalam diri kita, bukan untuk sanggahan. Karena ada orang yang mempelajari sesuatu hanya untuk menyanggah apa yang telah terjadi kepada diri kita menyanggah. Rezeki telah didapat oleh Allah SWT. Asal datang rezekinya itu susah. Setiap harinya pengen kerja atau pengen pinjam uang, datang ke sini, bang, tolong pinjam 100, pinjam main, datang lagi bang, pinjam 100, nggak ada yang ngasih 100, nggak ada yang bisa pinjemin, pengen minta apalagi pinjam aja nggak ada yang ngasih, kan itu. Dia beranggapan kayaknya rezeki nggak datang. Anda udah pernah cerita tentang apa yang memang telah Allah kasih untuk kita itu. Kalau dibilang satu harinya kita ini bisa puluhan atau ratusan juta, ya. Kalau dibilang satu harinya bisa puluhan atau ratusan juta, kalau hitung-hitungannya ada. Atau kalau waktu itu kita hitung-hitung dalam sebulan, Allah udah menggaji kita minimal 100 juta untuk kita semua, tapi tidak diuangkan. Masih ingat nggak ceritanya waktu itu? Kalau hitung-hitungannya masih ingat nggak? Ya, hitung-hitungan tentang nafas. Kalau kita beli di rumah sakit 1 tabung berapa tuh? Ya, untuk 24 jam 1 tabung berapa habisnya kita belanja? Itu baru oksigennya doang. Ya, itu baru oksigennya aja. Dalam sebulan kita kalikan kurang lebih 90 jutaan kalau masalah. Itu Allah sudah gaji, ya kan? Untuk kita, namun secara auto debit Allah ambil, kan itu. Jadi napas kita ini udah Allah kasihkan sebagai bentuk rezeki yang telah Allah berikan untuk kita. Coba bayangkan tuh gajian 100 juta atau 90 juta itu cash untuk kita. Udah cerita, orang bertanya begitu tuh. Kalau ternyata dikasih cash, kita dapat gajian 90 juta, misalkan 100 juta dalam sebulan, kita langsung belanja apa? Ganti motor, gitu kan? Renovasi rumah. Pokoknya habis lah kalau dalam sebulan setengahnya, ya kan? Umurnya berarti tinggal setengah bulan. Karena kan untuk belanja oksigen habis. Nah itu, mau minjem? Enggak, kan tadi pinjam 100 nggak dikasih, 100 nggak dikasih. Mau minjem gimana? Anak pinjemin, anak nggak hidup, gitu. Kalau ilustrasinya itu dibuat untuk beli oksigen. Nah
Kan itu makanya Allah udah kasih rezeki kepada kita, banyak sekali rezeki. Yang kurang dari kita ini apa? Bersyukur. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Allah tuh udah memberikan apa? Banyak anugerah kepada kita semua. Ya, Innallaha la yufaddilu 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Di dalam Al-Quran ya Allah SWT, sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kepada hamba-Nya, khususnya di situ kepada manusia. Allah udah kasih banyak untuk kita. Tapi kebanyakan orang tuh nggak bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun memang ternyata kita salah satu di antara aktsarahum itu. Allah hebat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari keadaan yang tidak bersyukur, dari rezeki yang kita tidak syukuri. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang tergolong menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmatnya itu besar ataupun kecil, nikmatnya terasa atau tidak terasa, terlihat ataupun tidak terlihat. Karena mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita itu sehingga Allah berikan keberkahan dari rezeki kita, keberkahan dari apa yang telah diberikan untuk kita, sehingga bertambah baik tambahannya itu Allah berikan di dunia kita yang sekarang ini kita jalani, ataupun keberkahan tambahannya itu Allah berikan nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah salah satu bagaimana kita bisa mendorong rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya rasa syukur. Sehingga ketika kita sudah bersyukur, tahu Allah ngasih sebegitu banyaknya untuk kita, timbullah rasa cinta yang begitu kuat. Karena kita pas ibadah ini perlu suatu fondasi, ya. Untuk mengerjakan ibadah itu, kalau dibilang rukun, bahkan para ulama menyatakan rukun ibadah nih. Ibadah ini kalau kita bilang sholat ada rukunnya. Sholat itu ibadah ada rukunnya. Selama ini kita tahu rukun sholat, tapi kita mengerjakan sholat sebagai rukun ibadah atau sebagai ibadah, apa rukun ibadah? Kita kadang-kadang nggak tahu. Padahal ibadah itu ada rukunnya. Apa rukun ibadah? Ada 3. Rukun ibadah itu yang pertama al-mahabbatu, ya kan? Rasa cinta. Jadi orang ibadah itu harus ada rasa cinta dulu. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Yang terakhir ar-raja, ya. Ar-raja ada harapan. Itu rukun ibadah. Tapi yang pertama aja, selama ini kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat berjamaah, ibadah sholat di rumah, ibadah apapun yang kita kerjakan dari bentuk ibadahnya, kita kerjakan karena rasa cinta kepada Allah atau bukan? Itu yang harus kita tanya. Kita jalanin ibadah aja secara rukun ibadah aja kita nggak tahu. Cinta sama Allah aja kita nggak paham. Bagaimana merasakan rasa cinta kepada Allah ini bagaimana? Bagaimana dia akan merasakan rasa cinta kalaupun memang seumpama syarat-syarat cinta aja dia ketahui, kan itu. Maka pentingnya kita mempelajari bagaimana itu semua harus kita lakukan dengan duduk di majelis taklim. Sehingga kita tahu, bagaimana kita mencintai Allah, ya kan? Bagaimana kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ma'rifat kepada Allah itu ada tingkatannya, ya kan? Kalau dibilang ma'rifat itu ada dibagi menjadi dua, ma'rifat umum atau khas, ya kan? Ma'rifatul am atau ma'rifatul khas. Ma'rifat secara khusus atau secara umum. Dibagi menjadi 2, ma'rifat umum itu terbagi lagi menjadi 2. Kan itu. Kalau semua ma'rifat umum itu dibagi bil awami, ya, atau lil ikhbar atau bil ikhbari atau bil dirasah, atau bil ta'allumi. Ma'rifat umum itu dengan 2 kategorinya. Dengan hanya dikabarkan saja, ya, itu ma'rifatnya. Tahu karena dikabarin atau tahu karena dipelajarin. Itu kategorinya, itu ma'rifat umum. Kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ma'rifat itu tingkatan kita ada di umum atau di khusus. Kita ma'rifat kepada Allah, tapi ma'rifat seperti apa? Kita kalau hanya tahu tentang Allah itu bahwa Allah yang maha ada, Allah yang maha pengasih, kan selama ini katanya, kan itu. Kalau orang yang nggak ngaji, kalau yang ngaji berarti karena kau mempelajari, berarti ma'rifat itu hanya sebatas apa? Dikasih kabar, dikasih tahu atau dipelajari. Itu baru ma'rifat umum. Nah makanya kita mengenal Allah itu, mengenal
Itu juga jangan jauh-jauh ya kata orang-orang marifat. Ya kan itu. Udah langsung kalau udah marifat nggak usah ibadah. Jauh salah. Itu tandanya nggak marifat. Orang marifat kepada Allah itu ada bagian yang cok tanya, ya. Sama orang-orang yang bilang kalau udah marifat nggak perlu ibadah, nah itu kalau udah jawabannya iya nggak perlu ibadah, tandanya kagak marifat. Bahkan langkah marifat yang 4 langkahnya itu dia nggak tahu sama sekali. Pertama dia harus tahu dari kabar yang sampai kepadanya. Kedua langkahnya itu dia harus pelajari dengan mengetahui bagaimana caranya dia marifat kepada Allah SWT tentang siapa Allah, ya, dari mulai zatnya dan sifatnya. Itu baru umum. Yang khususnya apa? Yang khususnya apa? Bil mumarasah wal mugharabah atau mudzakarah wal mugharabah. Itu ma'rifatul apa? Ma'rifatul khas. Dan itu sulit, bukannya mudah. Kebanyakan kita nih para orang-orang awam nih, kita nih orang awam nih hanya sebatas ma'rifatul umum, ya. Kalau enggak cuma tahu doang, atau mungkin kita memang pelajari. Itu ma'rifatnya kita. Dua-duanya aja belum tentu langkah keduanya itu dijalankan. Yang penting mah tahu Allah Maha ada, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyaksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahunya hanya karena itu aja udah. Dia tidak pelajari apa maksud daripada Ar-Rahman, apa maksud daripada Ar-Rahim, apa maksud daripada Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah SWT. Ada memang. Alhamdulillah untuk kita semua ini orang-orang yang belajar, mempelajari bagaimana caranya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh kita makrifat secara umum. Makrifatul khas ini perlu mumarasah, mudzakarah, ya kan? Dan dilanjut lagi yang kedua apa? Mugharabah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu apa? Mumarasah atau mudzakarah itu mumarasah itu selalu dekat kepada Allah dengan selalu menyebut-nyebutnya, ya kan? Membahasnya, menyebut dalam kehidupannya. Tadi yang mempelajari belum tentu dia mumarasah atau mudzakarah, ya. Ada bahkan orang-orang hanya mudzakarah tapi tidak tanpa mengetahuinya. Yang penting zikir. Ada yang zikir aja udah, makanya pengen jalur cepat, ya kan? Pengen ma'rifat jalur cepat, zikir we pokoknya mah la ilaha illallah. Wah terus ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau ada zikiran-zikiran lain. Emang nggak boleh? Justru itu boleh. Itu tingkatan yang luar biasa. Itu tingkatan yang luar biasa. Namun, ketika kita dilanjut dalam fase, ya kan, mumarasah atau mudzakarah bil azkar dengan zikir tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mempelajari tentang apa makna di balik itu semua, nanti salah nantinya. Dibawa dengan cara atau dengan perilaku yang salah. Makanya tidak jarang orang yang banyak zikirnya merasa sudah suci, sudah bersih, jauh dari orang-orang yang tidak berzikir. Begitu kan? Makanya tahapan itu harus jelas. Ya kan? Yang pertama kabarnya kita udah tahu kita muslim, ya kan itu. Kabarkan kepada orang-orang yang tidak pernah mengetahuinya. Dilanjut pelajari. Setelah mempelajari berzikir terus mumarasah. Dilanjut lagi baru kedekatan kita di setiap malam kita. Bahkan bukan hanya malam, ada yang memang kesempatannya hanya malam hari, tapi ada orang yang memang sudah tingkatan para aulia, para wali-wali Allah. Dia sudah tidak lagi nunggu kapan waktunya tiba, tapi memang di setiap harinya yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengaku boleh, bukan aku Allah ya, semua dijalani kayaknya karena Allah Subhanahu. Tapi yang dosa masih dijalanin. Katanya karena apa? Lillahi ta'ala. Dosa masih dijalanin juga. Gak ada yang namanya dosa yang kau lakukan tapi lillahi ta'ala. Gak ada. Ya kan? Kalau ngelakuin dosa tandanya ente gak ingat sama Allah. Karena kalau ingat sama Allah, coba, ya kan? Sesungguhnya Allah memiliki adab atau siksaan yang sangat pedih, dan itu khusus untuk orang-orang yang bermaksiat atau mengingkari apa yang menjadi ketentuan Allah. Tahu Allah akan murka dengan maksiat kepadanya, dia akan tinggalkan maksiat kepadanya. Kan itu. Tapi kalau ngomong ngaku, marifat tahu semua Allah, tapi masih maksiat, tandanya dia belum marifat Allah. Jadi di situ letak kewajiban kita, ya, menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi di mana kehidupan sehari-hari kita itu ketika ibadah
sebelum sholat kita langsung terapkan dulu, mantapkan dulu, refresh dulu atau update dulu, riset ulang dulu. Apa capeknya kita dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari kita, lelahnya kita menghadapi rumah tangga atau istri dan anak-anak, lelahnya kita berjumpa dengan hiruk-pikuk di jalanan dan lain-lain. Ketika kita masuk masjid ini, duduk sebelum melakukan sholat berjamaah atau sholat sunnah dan lain-lain, berhenti sejenak, refresh lagi. Ya ingat, kalau semua main handphone butuh berapa detik, kalau kita main kan udah lebih canggih lagi, kita sebentar doang, tarik nafas, subhanallah. Ya kan? Tarik nafas, subhanallah, maha suci Allah yang dapat mensucikan hati atau kekotoran, kebimbangan, kegelisahan, apa yang ada di dalam diri kita. Hembuskan dengan membersihkan seluruh apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Baru mulai itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesuai apa yang memang diajarkan oleh Rasul. Sebelum melakukan itu ta'awudz dulu. Karena apa? Masuk masjid pengen sholat, diem di sejadah, setan siap-siap, ya. Bawa tali sama kail, ya kan? Kalau udah masuk masjid, itu setan itu udah siap-siap bawa kail sama tali. Itu masuk masjid cangkel ke di ya, siapkan talian di matanya, siap-siap kalau semua udah mulai serius, ikat agak kenceng. Makanya kalau yang ngaji itu yang ngaji kadang-kadang betah, sarankan. yang ngaji itu udah gak betah aja karena apa? Udah tajam, ini setan ini. Atau ditambah lagi apa? Pengennya ngeliat apa? Jam tangan ke belakang lagi. Karena setan yang narik-narik tuh, ya. Atau mungkin matanya udah mulai mengantuk, ya kan? Mungkin sengaja melihat pinggir temennya apa sih namanya? Karena apa? Kelakuannya setan yang ganggu kita. Maka sebelum kita masuk ada ta'awudz, ada doa dulu masuk masjid. Persiapkan kita, kamu bisa sentak dulu ke setan, awas jangan ganggu, ya kan? Kalau bisa begitu, karena apa? Meyakinkan kita jangan sampai diganggu oleh setan. Ini mohon maaf, karena dengan cara seperti ini menjelaskan, harusnya menjelaskan dengan cara tenang sebenarnya. Ini ngomong soal akidah, harus menjelaskan dengan cara yang tenang. Tapi ini waspada dengan menjelaskan dengan seperti ini karena waspada, takut pas lagi ngaji ngantuk, itu diikat setan. Setannya di luar, kitanya di dalam tapi ditarik sama setan. Nah, ini makanya Anda menceritakan dengan cara yang sedikit energik, ya. Biar nggak ngantuk, biar setan juga takut, ya kan? Kan kalau kayak gini mah enak, asik jadi dengarnya enak, ya kan? Serius fokus. Ini insya Allah apa yang kita pelajari manfaat. Itu sebagai kesimpulan, di mana ayo sama-sama kita terapkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa rasa cinta itu kita bisa bentuk? Dengan duduk di majelis taklim, mempelajari penuh, ya kan? Ketulusan, kefokusan untuk bagaimana caranya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikatakan kalau kita sudah menerapkan rasa cinta ini di ibadah kita, di kehidupan kita, kalau sudah cinta kepada Allah, sehingga Allah cinta kepadanya, ya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Memang malaikat Jibril sudah punya tugas. Karena Rasulullah sebagai Nabi terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menurunkan wahyu. Kalau dibilang tugasnya untuk memberikan wahyu kepada Nabi sudah tidak ada. Namun malaikat Jibril masih tetap ada, memiliki tugas. Apa yang menjadi tugasnya? Salah satu di antaranya ketika ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, lalu cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau dibilang ilustrasinya, kalau cintanya memang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cinta kepadanya, Allah panggil malaikat Jibril, memberitahukan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada hamba-Mu itu, fulan. Ketika itu malaikat Jibril menjawabnya, ya Allah, Engkau mencintai kepadanya, aku pun akan cinta kepadanya. Aku pun cinta kepadanya. Lalu Allah tugaskan, ketika tahu tugas itu, malaikat Jibril tugaskan turun ke langit untuk memberitahukan penghuni langit seluruhnya. Di mana penghuni langit, ya umumnya, kebanyakan itu para malaikat. Di antaranya ada orang-orang soleh, para aulia, dan lain sebagainya, para anbiya. Itu dikabarkan, wahai penghuni langit, ada fulan bin fulan, namanya disebutkan. Beliau orang atau dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintailah orang tersebut. Sebelumnya mengatakan
dicintai seluruh penghuni langit, didoain selalu. Apa kita nggak mau dicintai sama Allah SWT? Ya kan? Makanya itu terapkan di dalam diri kita sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya sesungguh-sungguhnya. Dan bahkan dikatakan kalaupun memang Allah ingin kita dicintai oleh Allah SWT, seperti mana dikatakan apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Jadi kalau seumpama kita pengen dicintai sama Allah, ikutin aja ajarannya Rasulullah SAW, ikutin Rasulullah SAW, harus cinta dulu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi dikatakan, kalau seumpama ngomongin cinta, pertama harus ada makrifat, yang kedua ada ittiba, yang kedua harus ada ittiba, yang ketiga harus ada ma'iyah. Ya, ada 7 syarat cinta. Tapi kita kasih dulu sekian. Nanti insya Allah di yang akan datang kita akan ulang kembali karena tentang sifat-sifat Allah kita belum bahas. Wa ma ba'dahu bil mutan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dulunya kita di majelis taklim seperti ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang masih ada ya Allah untuk orang tua kita yang ada berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan umur untuk sehingga mereka menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Dan untuk orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Engkau berikan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk lebih sempurna lagi kita doa sama-sama baca doa Al-Qur'an ini. Alhamdulillah Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa rabbana lana fi dinina ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واجعلنا اشقياء علما نحظى بالخير وننفع الشر ربنا واصلح لنا كل سوء واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واسلمنا ومسنا والصلاه الظاهره المصطفى من الى الحق دعانا ونوفا بكتاب الدين للناس سفا وعلى الاله كراما شرفا وعلى الصحب وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سر الفاتحه